Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia FM. Kembali lagi bersama saya Rifki Atorik dalam podcast seputar kuliner Nusantara. Siapa sih yang nggak tahu kuliner Nusantara? Kuliner Nusantara ialah makanan yang menjadi ciri khas atau identitas Indonesia dan daerah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, biasanya makanan tersebut dapat dijumpai pada upacara-upacara adat maupun perayaan-perayaan lokal yang keberadaan menjadi bagian dari budaya daerah. Untuk kali ini saya tidak sendiri. Di sini saya mengundang dua narasumber yang ganteng-ganteng yang akan menemani saya dalam membahas seputar kuliner Nusantara. Nah, sebelum kita masuk membahas mengenal lebih jauh lagi tentang kuliner Nusantara ini, bak kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Karena itu, boleh gak sih abang-abang ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada pendengar setia? Baik, terima kasih Bang Rifki dan semua pendengar setia. Saya Muhammad Rizky, berasal dari Sumatera Utara, Lawas. Nah, itulah perkenalan dari narasumber kita yang pertama. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang. Selanjutnya kita persilakan kepada narasumber kita yang kedua untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Selamat siang Abang Rifki dan pendengar setia FM dimanapun kalian berada. Perkenalkan, saya Wafi Rizal Al-Faruq, biasanya dipanggil Wafi. Saya sendiri berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Kota Padang. Sekian, kembali ke Abang Rifki. Tadi sedikit perkenalan dari kedua narasumber kita yang akan menemani kita pada hari ini. Terima kasih yang ingin narasumber berikan kepada pendengar pada kali ini. Mungkin bisa dimulai dari Bang Francis terlebih dahulu. Baik, Bang Rifki dan semua pendengar DTFM. Di sini saya akan menjelaskan memberikan informasi sedikit mengenai salah satu kuliner khas dari Sumatera Utara yang namanya adalah kolak. Kolak ini berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Padang Kota Padang Selatan. Di mana kolak adalah makanan khas yang zaman dahulu disajikan untuk para raja di Tapanuli Sulawesi sendiri. Tentu kuliner ini masih bisa dijumpai dan menjadi menu masakan turun-temurun di masyarakat. Di mana kolak ini adalah kuliner berbentuk buah yang dicampur atau kikisan batang buah, apa namanya. Kolak ini juga sempurna biasanya ditambahkan batang rotan yang muda, rotannya yang muda atau biasa disebut pakat khas Padang Polak. Oh, jadi itu makanan khas yang berasal dari Sumatera Utara. Sebelum kita mengenal lebih banyak lagi mengenai kuliner kolak yang diceritakan dari Bang Francis tadi, selanjutnya kita haruskan kepada Bang Wafi untuk menceritakan kuliner khas yang ada di Jadi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa saya sendiri berasal dari Sumatera Barat yang dimana orang mengetahui kalau kuliner Sumatera Barat ialah rendang. Akan tetapi pada pertemuan kita kali ini saya tidak ingin membahas mengenai rendang. Akan tetapi saya juga ingin menceritakan salah satu kuliner khas dari Sumatera Barat yang bernama Pinyaram. Pinyaram adalah makanan tradisional yang sangat populer di Sumatera Barat. Kata Pinyaram diambil dari istilah dalam bahasa Minangkabau, menyiram, yang berakar dari kata menyiram yang memiliki arti menyiramkan, yang merujuk kepada proses pembuatan kue pinyaram. Dalam teori lain, kata menyiram yang digunakan sebagai sebutan lain bagi kue pinyaram berasal dari gabung istilah yakni penyerahan dan ramah dalam bahasa Minangkabau yang bermakna panganan yang dihidangkan sebagai kudapan dalam menjamu tamu atau beramah tamah. Oh, jadi itu kuliner yang ada di Sumatera Barat.
apa sih sejarah atau asal-usul makanan tersebut? Kemudian adakah filosofi atau cerita mengenai dari Baik, Bang Rifki dan semua pendengar PTFM, seperti yang saya jelaskan tadi, menyambung dari tadi, di Sumatera Utara sendiri ya, ada banyak makanan khas yang bisa menggoyang lidah. Salah satunya tadi adalah kolak. Makanan khas ini punya rasa yang enak, gurih, dan nikmat sangat disantap. Yang dimana konon katanya ini ya, konon katanya kolak adalah makanan khas yang zaman dahulu disajikan untuk para raja di Katolik Selatan. Di balik sepiring kolak juga terdapat cerita, sejarah, budaya, politik, hingga tradisi orang Tapanuli Selatan itu sendiri. Balaka, nama pohon yang jadi lapisan kolak berada adalah tanaman perintis di Pulau Lombok. Kemampuan tumbuhan itu bertahan dalam suhu tinggi dan lembab, yang membuat balaka jadi satu-satunya pohon yang bisa tumbuh di kawasan padang nabolak atau padang rumput luas di sepanjang aliran Batang Barumun dan anak sungai seperti Batang Pane, Sangkilon, Batang Onang, hingga ke Sungai Siapas. Istilahnya, kolak adalah kuliner berbentuk kuah yang dicampur parutan atau kikisan batang balaka. Kolak yang sempurna biasanya ditambahkan batang rotan muda atau biasa disebut pakat khas kolak. Rotan muda dibakar sebelum dimasukkan dalam sajian kolak. Kikisan batang balaka kemudian dicampur pakat dan beras yang disangrai, termasuk irisan bawang. Begitu kira-kira Bang. Oh, jadi gitu ya. Berarti kuliner kolak ini dahulunya dipersembahkan untuk para raja di Katolik Selatan. Nah, selanjutnya boleh nih Bang Wapi ceritakan sedikit mengenai sejarah atau cerita menarik di balik kuliner Pinyaram yang diceritakan tadi. Untuk kuliner Pinyaram ini, secara historis tidak ada literatur yang menceritakan asal-muasalnya lahir Pinyaram dan Pinyiram. Jika ada kaitannya dengan zaman kerajaan atau kolonial dulu, mungkin bisa jadi dibawa dari pedagang yang berlabuh di Minangkabau, kemudian menetap dan beradaptasi dengan masyarakat setempat. Namun, itu baru saja asumsi. Akan tetapi, selain kisah sejarahnya, Pinyaram juga dianggap memiliki filosofi yang menarik. Teksturnya yang lengket dan kenyal melambangkan kekompakan dan persatuan masyarakat Minangkabau dalam menghadapi penjajahan. Jadi Pinyaram bukan sekedar kuliner saja, tetapi juga menjadi simbol perjuangan dan kecerdikan rakyat Minangkabau dalam melawan penjajah dengan cara yang unik pada masa itu. Wah, berarti apa yang abang-abang sampaikan tadi banyak juga ya. Oh iya Bang, biasanya momen apa sih biasanya ditemui di pas daerah Pinyaram ini? Oke Bang Rifki, jadi untuk makan kolak ini sendiri tidak ada sih Bang acara-acara yang khusus untuk makan makanan ini sendiri. Tetapi jika abang-abang Bang Rifki, Bang Wapi atau pemirsa ingin menikmati kolak ini sendiri, untuk menikmati kolak ini sendiri, abang-abang bisa berkunjung ke rumah makan di daerah Tapanuli Selatan seperti Perlawas, Perlawas Utara, Parang Selikuan, dan Mandiring Hotel. Sejumlah rumah makan di Medan dan Sumatera Utara, khususnya rumah makan Tapsel, juga sudah menyediakan menu andalan ini. Begitu kira-kira. Oh, luar biasa juga ya Bang. Nanti lah kalau sempat saya bisa mampir ke daerah Bang. Nah, kalau Ibu sendiri gimana nih? Benar-benar. Oke, terima kasih ya Bang Rifki. Jadi kalau untuk Pinyaram ini biasanya dibuat untuk menyambut hari raya ataupun upacara-upacara adat yang ada di Minangkabau. Nah, dan juga Pinyaram ini juga dapat dijumpai pada peringatan Maulid Nabi serta besar pernikahan. Nah, misalnya nih, kalau misalnya nanti Abang Rifki atau Bang Ambris nikah sama orang
Minang, mungkin abang-abang ini juga dapat menyukai makanan menyer